Halo para pecinta mobil lama. Sini kita akan ulas mobil lama Indonesia yang keluar di bawah tahun 2000. Seperti apa ulasannya? Langsung saja. Mitsubishi Galant E64 dan E65 merupakan generasi ketujuh dari seri Mitsubishi Galant yang diperkenalkan antara tahun 1993 hingga 1997. Mobil ini hadir untuk menggantikan Mitsubishi Eterna. Mitsubishi Galant ini terkenal dengan julukan Galant Lele. Itu dikarenakan bentuknya mirip dengan moncong ikan lele. Tapi ada juga yang menyebut Galant E64 dan E65 ini dengan sebutan Galant Paus. Kalau menurut para penggemar mobil lama, lebih mirip mana? Mirip lele atau mirip paus? Tulis dalam kolom komentar ya. Mobil ini dihadirkan dalam dua versi, yaitu Galant VR dan Galant V6. Perbedaan antara keduanya jelas ada pada mesinnya. Untuk Galant VR memakai mesin Mitsubishi 4G63 SOHC 4 silinder 2000 cc dengan karburator sebagai pengabut bahan bakarnya. Mesin 4G63 ini adalah mesin yang sama yang dipakai pada Mitsubishi Eterna dan Mitsubishi Kuda. Sementara untuk Galant V6, mesinnya memakai mesin 6A12 berkapasitas 2000 cc DOHC 6 silinder injeksi. Tapi sayangnya mesin V6 ini tanpa dilengkapi dengan turbo. Dan untuk tipe VR ini populasinya tidak banyak dikarenakan pada saat itu masa produksinya hanya sebentar saja. Dan untuk masalah transmisi, tipe VR dan tipe V6 keduanya diberi pilihan transmisi manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan dengan penggerak roda depan. Perbedaan Mitsubishi Galant Lele versi VR dan V6 selain pada mesinnya bisa juga dilihat pada bagian interior, di mana pada tampilan climate control pada versi V6 sudah berupa digital, sedangkan pada versi VR climate controlnya masih manual. Lalu untuk Galant VR, trim di bawah kacanya berwarna hitam, sedangkan trim pada Galant V6 sudah dilapisi dengan chrome. Dan untuk velg standarnya, Galant VR memakai velg ring 14, sedangkan pada Galant V6 velg yang dipakai adalah velg ring 15. Dan Mitsubishi Galant E64 dan E65 edisi terakhir pada tahun 1997, bentuk fog lampnya berubah dari yang semula berbentuk bulat dirubah menjadi kotak. Pada bagian interior Galant E64 dan E65 ini terlihat sangat sporty. Mobil ini dilengkapi dengan jok semi racing pada bagian depan yang berbahan fabrik. Dan untuk masalah fitur, dikarenakan mobil ini termasuk dalam kategori midsize sedan, maka fiturnya pun cukup lengkap. Fitur umum seperti power steering, power windows, central lock, dan electric mirror sudah tersemat pada mobil ini. Dan yang paling menarik perhatian adalah pada pengatur AC atau climate controlnya. Untuk versi V6, climate controlnya dirasa melebihi zamannya, di mana tampil dengan serba digital dengan pengaturan yang menggunakan tombol. Sedangkan untuk versi VR, climate controlnya masih menggunakan sistem putar. Lalu untuk fitur lainnya seperti suspensi, mobil ini menggunakan suspensi multilink independen pada keempat rodanya. Tidak heran jika mobil ini sangatlah nyaman saat dikendarai dan handlingnya pun cukup baik. Dan pada sistem keamanannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan rem cakram pada keempat rodanya. Lalu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan tubular beam pada rangka pintu depan dan pintu belakangnya. Tubular beam ini berfungsi untuk memberi perlindungan ekstra jika terjadi benturan dari samping. Tapi sayangnya mobil ini belum dilengkapi dengan sistem ABS dan juga airbag. Untuk masalah spare part mesin dari Galant E64 dan E65 ini masih banyak dijumpai, baik untuk spare part ori maupun KW-nya.
Dan seperti yang kita tahu, jika spare part Mitsubishi ini cukup mahal meskipun kualitasnya sangat baik, tapi untuk spare part KW buatan Taiwan atau Cina pun kualitasnya bisa dibilang cukup baik, walaupun pastinya tidak sebaik spare part orinya. Dan untuk konsumsi BBM galon VR bermesin SOHC 4 silinder dirasa cukup boros. Konsumsi BBM-nya ada di kisaran 1:6 untuk rute dalam kota dan 1:8 untuk rute luar kota. Sedangkan untuk mesin V6, meskipun mesinnya sudah 6 silinder, tapi konsumsi BBM-nya sedikit lebih irit jika dibandingkan dengan galon VR. Konsumsi BBM-nya ada di kisaran 1:8 untuk rute dalam kota dan 1:10 untuk rute luar kota. Tapi perlu diingat ya, perkiraan konsumsi BBM tadi berdasarkan kondisi mesin yang standar dan sehat. Kelebihan mobil ini ada pada tenaganya, khususnya untuk varian V6, ditambah handling mobil ini pun terasa cukup baik tanpa harus mengorbankan kenyamanan dari mobil ini sendiri. Lalu desain mobil ini pun dirasa cukup timeless dan masih sangat enak untuk dilihat sampai saat ini. Sementara untuk kelemahannya, mobil ini lemah pada power transistor yang berfungsi untuk mengatur pengapian mobil ini dan pada servonya yang berfungsi untuk mengatur idle atau langsam. Lalu untuk kondisi saat ini, sudah banyak ECU dari Mitsubishi Galant E64 atau E65 ini dalam kondisi bekas servis. Sudah jarang unit Galant E64 dan E65 yang ECU-nya masih dalam kondisi ori baik. Lalu mobil ini pun tidak bisa diisi dengan bensin subsidi. Minimal mobil ini harus memakai bensin RON 92. Dan untuk versi transmisi matic-nya, transmisi matic Galant E64 dan E65 ini terkenal ringkih dan banyak ditemui kasus matic-nya yang jebol. Ya, sedikit saran sih, kalau untuk mobil tahun 90-an baiknya transmisi manual aja lah. Untuk masalah harga Galant E64 dan E65 ini ada di kisaran 30-40 juta. Tapi dengan harga segitu kita harus jeli ketika akan membeli unit mobil ini. Karena untuk unit dalam kondisi istimewa, harganya bisa di atas 50 juta. Terima kasih telah menonton ulasan singkat ini. Dan apabila ada yang terlewat, bisa ditambahkan dalam kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di ulasan selanjutnya.